Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, Anies semakin lama semakin dalam bahaya dan dicecar ya oleh pihak-pihak tertentu ya. Kali ini dicecar oleh juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, kemudian dihajar oleh Fachri Hamzah yang sudah kehilangan kursi di DPR. Tapi dia dibela ya oleh Refli Harun. Kata Refli Harun, kalau Ganjar Pranowo itu terlambat mendeklarasikan diri sebagai capres, maka Anies melaju karena dia menciptakan momentum dan menggunakan momentum itu untuk meraih dukungan masyarakat. Dan problem dari Ganjar sama Prabowo, kalau Prabowo itu masih diikat ya kakinya oleh jabatannya sebagai menteri. Kemudian Ganjar kita lihat dia juga terikat oleh jabatan sebagai gubernur, sementara Anies kalau kita lihat dia sudah bukan gubernur. Jadi kalau dia keluyuran, istilahnya keluyuran kemana-mana ya apa-apa, nggak pakai anggaran negara. Sementara Ganjar kalau keluyuran seperti Anies kesana kemari, orang bisa mempersoalkan itu pakai uang anggaran siapa tuh, apalagi posisinya sebagai pejabat. Jadi dalam perspektif Refli Harun yang orang pintar itu yang ahli tata negara itu sebaiknya Ganjar sama Prabowo mundur ya. Prabowo mundur jadi menteri pertahanan, mundur dari kabinet supaya nggak kehilangan momentum ya. Anies sudah kemana-mana nih, ke Riau, ke Padang, ke Aceh, ke Solo, ke mana lagi, Makassar, bentar lagi ke Papua dia. Sementara Ganjar juga harus mundur kalau nggak mau kehilangan momentum ya. Sebagai gubernur mundur, harus bersaing ya, meskipun pendaftaran masih lama, tapi Anies sangat cerdik ya, terus ya keluyuran kemana-mana. kata Fachri Hamzah, ngapain tuh orang keluyuran katanya, nggak punya etika. Siapa Anies lah, keluyuran uang-uangnya sendiri, nggak pakai anggaran negara, ngapa ente yang sewot. Fachri kerjanya kalau ngomong kencang, dia still kencang dan merasa orang yang paling kaya gagasan. Ayo calon presiden sekarang katanya cuman ini aja, milih capres, milih pemimpin kayak arisan, tapi minim gagasan. Itu artinya yang kaya gagasan cuman Fachri Hamzah sendiri. Ya itulah Fachri Hamzah ya. Kalau nggak begitu ya bukan Fachri Hamzah. Jadi ini ada berita, Fachri Hamzah sindir Anies Baswedan, nggak punya etika politik. Jubir Prabowo _2, saya setuju dengan Fachri Hamzah. Jadi satu tipe itu. Dhanil Anzar Simanjuntak satu tipe dengan Fachri Hamzah, yang dua-duanya sepakat bahwa Anies Baswedan tidak punya etika politik karena keluyuran. Menurut Dhanil Anzar, sikap Fachri Hamzah sebagai politisi intelektual ini harus dijaga. Ia mengapresiasi, menghargai Fachri Hamzah yang membuka dialog dengan siapapun. Hal itu disampaikan oleh Dhanil Anzar menanggapi cuitan Akmal Syafril. Akmal Syafril memposting screenshot wawancara Fachri Hamzah di sebuah akun YouTube. Judul tayangan YouTube tersebut yakni Fachri Hamzah _2 Anies nggak punya etika politik. Rupanya wawancara Fachri Hamzah di akun YouTube tersebut dikomentari. Dulu bilangnya PKS merapat ke pemerintah, sampai sekarang belum minta maaf.
Sekarang tampil di TV khusus buzzer, diwawancarai oleh tokoh Jil pula. Alhamdulillah makin jelas ya Om Fahri Hamzah, tulis akun Akmal Syafril. Cuitan itu ditanggapi oleh Dhanil Anzar yang setuju dengan Fahri Hamzah. Jubir Ketua Umum Gerindra itu bahkan mengatakan bahwa merawat kebencian bisa jadi masalah. Jadi dia menilai posisi intelektual Anies adalah semacam merawat kebencian tanpa dielaborasi yang maksud itu yang mana ya. Ya bagus mah, saya setuju dengan sikap Bang Fahri Hamzah sebagai politisi intelektual. Dia paham Indonesia yang terbuka, paham merawat keberagaman dan harus dijaga. Dengan dialog terbuka dengan siapa saja, sikap politik yang berbeda biasa. Merawat benci itu masalah, tulis Dhanil Anzar. Rupanya komentar Dhanil Anzar itu kembali ditanggapi oleh Fahri Hamzah. Ya kalau orang satu tipe ya biasa, saling memperkuat ya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Terus sebagian dari mereka saling menguatkan. Ia pun kembali menyinggung bakal calon yang disebutnya malah keluyuran gak jelas. Maksudnya Anies. Kalau mereka ngerti etika dan tata negara, mereka akan duduk dulu sama Gerindra. Malah ikuti-ikutan keluyuran gak jelas di tengah jalan, harga gak cocok, akhirnya berhenti. Di tengah jalan sekarang lagi bingung mau nyalonin salah satu, nggak mau nyalonin salah, nggak mau nyalonin kadung, akhirnya ngomelin kita. Tulis Fahri Hamzah. Ia juga melanjutkan cuitannya soal Pilpres 2024 yang menurutnya membuat partai politik galau. Fahri Hamzah juga menyindir aturan yang belum ditegaskan. Memang partai-partai pada galau, agendanya bikin kacau. Milih pemimpin kayak arisan, minim gagasan. Mondar-mandir di luar gelanggang, aturan nggak kunjung ditegaskan, apalagi ditegakkan. Akhirnya pada saling menyalahkan, rakyat hanya ketiban keributan. Ayo move on 2024, tulis Fahri. Fahri juga kemudian mengomentari artikel berita soal Anies yang dilaporkan ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran kampanye di Aceh. Memang udah waktunya kampanye kan? Belum ya? Kita lihat di Kompas ya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI membenarkan terdapat warga yang datang melaporkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada mereka Selasa 6 Desember. Namun laporan itu belum bisa diterima. Benar, kemarin ada WNI melaporkan, datang ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada 2 Desember 2022, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Bawaslu RI Puadi kepada wartawan hari Rabu 7 Desember ya. Yang mengatakan laporan itu belum diterima karena pelapor belum membawa bukti 3 rangkap. Meski demikian, Bawaslu masih memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi dokumen. Menurut Puadi, batas waktu pelaporan tersebut adalah 7 hari sejak peristiwa itu diketahui. Kok udah dilaporin kan belum waktunya kampanye, kan dia silaturahmi kemana-kemana ya kan, dan belum daftar ya, belum waktunya kampanye kan, belum daftar calon ya, belum ada pendaftaran, jadi dia cuman ini ya silaturahmi. Apa masalahnya sih? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Nah kalau menurut Refli Harun agak ini ya, dia membuka perspektif kita ya. Anies Baswedan itu sebenarnya kan ini udah bukan pejabat, jadi mau kesana kemari dia bebas dan nggak akan mungkin dibully, nggak akan mungkin ada persoalan dengan anggaran kan, karena dia tidak menggunakan APBN, APBD DKI misalnya. Dia pejabat, kecuali kalau Ganjar sebagai gubernur kesana kemari misalnya mendapat dukungan dari sana sini, itu menjadi persoalan kan. Dia pakai fasilitas siapa kesana kemari? Posisinya kan masih sebagai gubernur. Begitu juga dengan Prabowo sebagai anggota kabinet Pak Jokowi ya, kalau kesana kemari tentu itu tidak etis ya, tidak punya etika ya kan. Kalau Anies ya dia kesana kemari kan kira-kira pakai ongkos sendiri, nggak pakai uang negara, nggak pakai APBD DKI, karena dia bukan anggota, bukan lagi gubernur DKI kan gitu ya. Jadi kata Refli Harun,
Semakin orang menilai pemerintahan Jokowi gagal, semakin dinilai gagal, maka peluang Anies semakin dipandang, dipersepsi oleh publik itu semakin naik namanya, seiring dengan persepsi publik yang menilai pemerintahan Jokowi gagal. Nah, itulah pandangan yang lebih adil ya dari siapa? Dari Refli Harun dibanding Dhanil Simanjuntak, juru bicara ketua Gerindra, ketua umum Gerindra Prabowo, atau dibanding Fahri Hamzah ya, yang bekas anggota DPR pusat selama 15 tahun dan merasa paling banyak membaca buku dan paling banyak kaya gagasan. Sementara Anies, siapa sih Anies itu, ya kan, minim gagasan kira-kira gitu, malah keluyuran. Ya keluyuran kan nggak apa-apa. Kalau Anies masuk gorong-gorong juga nanti dimasalahkan, ya nggak apa-apa, mau masuk gorong-gorong kayak, mau keluyuran kayak, mau ke Aceh kayak, enggak mau ke Papua kayak, mau naik pesawat jet pribadi kayak, mau naik kereta kayak, mau naik pesawat kelas ekonomi kayak, mau naik pesawat kelas bisnis kayak, kan nggak pakai uang negara, kan kenapa masalahnya? Ya, mau naik truk kayak, mau naik pohon jengkol kayak, nggak apa-apa kan, kenapa sewot sih Fahri Hamzah itu ya? Ya ini omongan saya jangan terlalu dianggap serius ya, karena omongan yang nggak bermutu. Sebagaimana nggak bermutunya omongan Fahri Hamzah yang merasa paling pintar sendiri, yang paling kaya gagasan sendiri di republik ini ya. Nah, kalau soal Dhanil Simanjuntak ya begitulah ya, kapasitas intelektualnya kita tahu semua ya. Itu loh, kader satu ormas besar di Indonesia. Nggak saya sebutin ntar pada marah lagi. Udah ya, selamat menimbang ya. Jadi kalau semakin Anies itu dihadang, dia semakin punya peluang yang besar untuk menang menjadi presiden Republik Indonesia 2024. Selamat Anies dihadang, dan kita tunggu Allah menentukan takdirnya yang terbaik dengan kemenangan Anies Baswedan yang kilang gemilang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabra Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penting ya, kecerdasan itu nggak penting, yang penting kesungguhan ya, dan keberanian itu supaya hidup maju ya, gitu. Kecerdasan nggak terlalu penting, yang penting kesungguhan di dalam menekuni sesuatu ya. Ilmu yang banyak itu nggak juga terlalu penting, nggak terlalu penting seberapa banyak ilmu kita, tapi yang penting seberapa cepat kita belajar hal-hal yang baru dalam meniti ya masa depan kita masing-masing. Out of your mouth you wish someone else I miss.